saja. Membimbing, mengarahkan itu bukan bagian dari kontribusi karya akademik. Kenapa ibu bapak sekalian? Sebetulnya skripsi itu karya murni mahasiswa. Pembimbing tidak punya hak untuk mencantumkan di situ, kecuali ada proyek bersama. Ya, ada proyek bersama. Contoh, ada ibu bapak yang meneliti tentang terorisme di kalangan perguruan tinggi keagamaan Islam. Lalu dia membimbing mahasiswa untuk menulis satu bagian dari proyek besar tentang terorisme di kalangan PTKI itu dengan menunjuk kepada case banyaknya jumlah perempuan sebagai pelaku terorisme. Satu skripsi. Kemudian ada skripsi lain dibimbing oleh dosen yang sama, melihat dari sisi terorisme yang berangkat dari bacaan online dan yang lain. Ini satu proyek besar, ibu bapak sekalian. Nah, kalau kemudian ditulis bersama oleh mahasiswa, tapi itu bukan bagian dari skripsi. Nah, yang banyak adalah dosennya membimbing skripsi, lalu mahasiswa yang dibimbing itu diwajibkan untuk publikasi di jurnal, lalu dia nitip nama sebagai penulis kedua. Cincai pengujinya nitip nama sebagai penulis ketiga. Ibu bapak yang saya hormati, kalau panjenengan mengusulkan kenaikan pangkat ditulis berjamaah, maka penulis pertama itu nilainya 60%. 40% sisanya dibagi ke sekian banyak penulis. Contoh nih, panjenengan terbit di jurnal internasional bereputasi, angka kreditnya punya itu maksimal 40. Setelah direview oleh tim penilai, angka panjenengan dapat 35. Nah, ketika ditulis berempat, maka penulis pertama akan mendapatkan angka kredit 60% dari 35. Katakanlah 60% dari 35 itu berjumlah 18 umpama ya, 18 umpama. Maka 17 angka kredit sisanya dibagi ke dalam 3 penulis sisanya. Itu fair kalau karya ilmiah itu ditulis bersama, hasil riset bersama. Tetapi menjadi tidak fair, dan ini sekarang diinvestigasi oleh kementerian baik agama maupun Kemendikbudristek, karena hanya titip nama. Yang seharusnya mahasiswa itu kalau publikasi sendirian, angkanya dia mendapatkan 35 in total. Tapi karena dibagi dengan sekian banyak penulis, maka dia hanya mendapatkan angka kreditnya cuma 18. Itu modus pertama. Modus kedua, saya menemukan begini. Ada dosen mengajukan kenaikan pangkat. 1 tahun itu dia punya 1 tahun dia punya hampir 60 artikel terbit di jurnal Sinta 1, 2, 3. 60 setahun. Saya bilang, saya ini penulis. Kalau saya ini penulis karya ilmiah, saya pengelola jurnal, saya editor, saya reviewer, saya tidak mungkin menulis setahun 60 artikel. Tidak mungkin. Saya mulai curiga, kebetulan saya yang menilai usulan PAK itu. Dan saya
melihat ada yang tidak wajar. Laporan masuk, ternyata si dosen pengusul ini mewajibkan seluruh mahasiswa, dia ngajar di 2 kelas, per kelasnya 30 orang. Maka mahasiswa di kelas dia yang 2 kelas itu diwajibkan menulis makalah masing-masing 1 orang 1 makalah. Berarti dalam 2 kelas ada 60 makalah. Nah, diperintahkan oleh dosen ini, semua mahasiswa saya wajib mempublikasikan makalah ini di jurnal apapun. Mau Sinta 1, 2 boleh, 3, 4 boleh, 5 boleh. Disubmitlah ke jurnal. Ternyata kemudian, ibu bapak sekalian saya hormati, setelah itu, sekarang ini kan hampir tidak ada jurnal yang gratisan. Semua jurnal berbayar. UIN Swan Ampel yang saya jadi rektor di situ, selama ini sudah berhasil mengguru besarkan puluhan orang. Karena itu jurnal terbaik di Indonesia. Kisahku 0,25. Begitu saya jadi rektor, saya bilang, loh enak gratisan. Situ jadi guru besar, gajinya 20 juta, kok gratisan? Saya bilang, jurnal UIN Surabaya, kalau artikel publish bayar 7,5 juta. Murah, kenapa? Tunjangan guru besar itu 2 kali lipat. Jadi kasih tahu. Tunjangan guru besar itu 2 kali lipat dari biaya jurnal. Gitu teman-teman sekalian. Nah, kembali ke kasus tadi itu. Dosen punya 60 karya ilmiah, tidak ada satupun sebagai penulis pertama. Daya investigasi saya jalan. Gak mungkin ada 60 artikel, tidak ada satupun yang penulis pertama. Ini pasti titik nama. Tapi saya tidak punya buktinya. Baru setelah itu teman-teman sekalian, ibu bapak yang saya hormati, laporan masuk. Karena mahasiswa yang submit artikel itu di jurnal Sinta 5 Sinta 4 itu harus bayar. Ada yang 1,5 juta, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, tergantung pengelola jurnal. Nah setelah itu si mahasiswa lapor ke dosen yang ngajar itu, Pak, saya disuruh bayar Pak 1,5 juta Pak. Urusanmu, kata dosennya. Urusanmu, saya nggak mau tahu. Yang penting harus publish. Soal bayar urusanmu. Kalau kamu ingin dapat nilai, bayar. Nilai saya keluarkan. Apa yang terjadi? Mahasiswa ini sudah menampung nama dosennya. Ketika disuruh bayar publication fee juga harus bayar sendiri. Karena jumlahnya banyak, mahasiswa begitu lapor ke kaprodinya.